berlama-lama lagi karena nenek sudah datang. Kepada Teh Santi, waktu dan tempat kita persilahkan. Lurus ya. Masya Allah, serasa ada di Batam ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Deg-degan lihat cucu semua ini. Masya Allah. Sebenarnya lagi ada agenda, cuman diculik 10 menit mampir ya, katanya kita rujaan gitu mintanya. Alhamdulillah. Barusan saya masuk, bangga sekali ya. Naik pesawat. Naik pesawat. Landingnya di bandara mana? Mudah-mudahan pertemuan yang tidak disengaja ini, hadirnya saya tidak ada dalam rencana kan? Mudah-mudahan ada berkah ya, dan juga pengobat rindu saya dengan cucu semua. Masya Allah. Barusan saya masuk menyimak apa yang diceritakan. Siapa tadi? Bu Heni, apa kabar? Alhamdulillah ya. Sebentar saya mendengar, subhanallah, saya bangga dengan ukhti gitu ya, akhi semua, bahwa HNI menjadikan ladang silaturahim, saling menguatkan hati ya. Karena kalau tidak ada masalah, kita sudah di surganya Allah. Ya. Karena kita masih di dunia, kita harus melalui semua masalah ini. Dan harus lulus, harus selesai. Hal yang terjadi dengan kita itu terjadi di seluruh negeri, di seluruh dunia, di seluruh room, di seluruh mitra-mitra lain. Saya malah diundang minta untuk mengislahkan 4 LED yang ada bermasalah, dan itu bukan mitra kita, itu mitra besar di jaringan orang. Lalu saya diminta untuk bercerita kisahnya seperti apa agar kami bisa kembali bersama. Dan saya bangga bahwa Allah memberikan masalah untuk membuat kita bertambah pahala, kesabaran. Pahala terus mencari dari sudut hati mana kita akan mengambil, memandang setiap masalah ya. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Taqabbal ya karim. Semangat terus untuk tim Batam yang begitu solid. Saya lihat perkembangannya luar biasa. Saya bangga sekali Allah pertemukan dengan Umi Solihah semua ya, dengan para pemimpinnya, dengan suami-suaminya yang keren ya. Karena di samping seorang suami yang sukses, di samping seorang ibu yang sukses, bukan di belakang ya, salah ya. Bukan di belakang seorang istri, di belakang suami. Oh, salah. Di samping seorang istri yang sukses, di samping seorang suami yang sukses, ada banyak orang di sampingnya yang mendoakan, mendukung, mensupport. Ya, alhamdulillah, bersyukur. Dan di balik kita yang hadir hari ini, ada orang-orang terbaik di sekeliling kita. Itu bisa mentor kita, bisa mitra kita, bisa rival kita, bisa teman-teman kita bertanding. Betul nggak? Ketika seseorang maju di depan, kita termotivasi tidak? Coba kalau kita dengan bemo jalannya, tahu bemo? Ada di sana kah? Tidak ada. Ini kereta kuda. Kita akan berteman dengan kereta kuda, maka jalan kita akan pelan sekali kan? Tetapi ketika kita laju bersama, naik di atas Pajero, apa sih yang Pajero Sport yang laju sekali, mobil balap, dan berada di jalan tol, lalu naik pesawat. Keren ya? Apa itu ya? Sudah laju mobilnya kuat, dan kita berada di sampingnya. Kita perlahan-lahan terus akan mengimbangi. Ya, jadi semua yang hadir dalam perjalanan HNI itu semua Allah hadirkan adalah untuk memacu kita untuk semakin kokoh, semakin mudah memaafkan, semakin mudah tabayun, ya. Dan kita harus hakul yakin, saling memberikan husnuzon, karena baik sangka kepada Allah akan lahir ketika kita bisa baik sangka dengan manusia. Apapun yang terjadi dengan mitra kita itu bukan ajaran kita. Betul? Setuju tidak angkat tangannya? Setuju? Setuju ya? Itu bukan ajaran kita. Sejak saya ngeden di Batam,
jadi nenek, cucunya banyak, Masya Allah. Tidak pernah lahir, tidak pernah terbersit bahwa saya melahirkan di sana adalah melahirkan generasi yang bertakwa, yang akhirat tujuannya dunia harus dilaluinya. Sehingga ketika ada hal-hal yang di luar jalur, itu memang kita akan ada di dunia. Harus saling membetulkan, saling mengingatkan, dan mudah memaafkan. Sebagai peringkat led, jalinlah hati. Jalin hati itu harus kuat, berlapang dada. Ketika ada masalah jangan dimasukin ke dalam, disapu, segera disapu. Ya, dan itu akan terjadi dengan mitra kita, akan terjadi dengan sahabat kita yang satu beda jalur, sahabat kita yang seibu senenek, itu akan terjadi bahkan di luaran sana. Jadi kalau ada sedikit-sedikit kita segera selesaikan, insya Allah ujian yang terberat nanti kalau kita semua yang ada di room ini semua jadi platinum, kita sudah high, sudah kuat, makin tinggi pohon, makin tinggi angin, betul? Saya pernah membaca sebuah kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ingat ya, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Ketika beliau memimpin pasukan, kala itu memimpin pasukan perang untuk menaklukkan Irak. Ya, saya berkisah ini adalah bukan inti dari ceritanya, tetapi sepenggal kisah cerita yang bisa kita teladani. Jadi dalam kisah ini Sa'ad bin Abi Waqqas berada di tepian, Masya Allah, berada di tepian Sungai Trigis. Itu ada di ketika mau menaklukkan Irak. Ya, padahal daerah yang akan ditaklukkan itu belum mereka kenal. Jadi ketika sudah di tepian sungai itu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai pasukan, gitu, kita akan menaklukkan gitu di hadapan kita, jajahan di hadapan kita. Maka kita akan berteriak hakul yakin kepada Allah. Apa yang diteriakannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya? Suaranya keluar saya. Ya, bahwa hanya berlindung kepada Allah, hanya pertolongan Allah. Jadi teriakan itu menggerakkan pasukannya untuk menyeberang sungai tragis tersebut. Ya, sungai tragis tersebut. Sungai yang luas itu, tiba-tiba di antara pasukan yang gagah berani itu, ada yang terjatuh minumannya. Botol minuman, kalau sekarang Tupperware ya. Kalau dulu terbuat dari apa ya? Subhanallah, jatuhlah salah satu botol tempat minum, salah satu pasukannya. Apa yang terjadi? Ketika mau berperang, salah satu tempat minum pasukan itu jatuh, yang lain melihat. Dan apa yang terjadi? Mereka berebut terjun ke sungai yang begitu luas sungainya itu, masuk ke dalam, ditutup sebentar ya, bising. Aimon. Kemudian semua terjun berebut ingin menyelamatkan tempat minum tersebut. Ya, di situ ada Salman Al-Farisi dalam pasukan itu melihat betapa hebatnya pasukan yang begitu solid ingin menyelamatkan tempat botol minum itu. Dan pasukan musuh di seberang sana melihat, Masya Allah, mereka berpikir, mungkin bukan Masya Allah ya, kalau mereka berpikir, luar biasa itu pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas, daratan mereka kuasai, lautan mereka tempuh, gitu. Semangat sekali saya cerita ya. Lautan di porak-porandakan gitu, untuk menyerang mereka, saling membantu, saling membela, begitu ya. Saling membela, hanya mengambil botol minum yang terjatuh itu luar biasa. Maka dilihat oleh pasukan di seberang sana bahwa itu pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas luar biasa. Daratan mereka kuasai, mereka lalui gitu dengan gagah berani. Lautan pun, sungai pun mereka benar-benar bersungguh-sungguh gitu. Saling bekerja sama ingin menyerang mereka. Seperti itu. Jadi akhirnya pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas pun menjadi pemenang pada perang tersebut. Ya, ibrahnya apa? Ada yang mau sharing? Ibrahnya apa? Ibrahnya apa, Bu Asma? Ngantuk apa? Bu Kuri, ibrahnya apa? Pak Yon? Alhamdulillah, alhamdulillah teh, apaan?
Insya Allah mengingatkan kita semuanya, khususnya saya, untuk saling membuka diri, menjalin ukhuwah, kebersamaan, ada kekurangan, kelebihan kita saling memberikan, mengingatkan, seperti itu. Wallahu a'lam. Tuh ya. Nah, insya Allah begitu. Kisah ini saya sepintas ya, tiba-tiba teringat kisah ini. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan adalah izin Allah ya, bimbingan Allah. Tiba-tiba ingin cerita hal ini, dan ini saya suka ceritakan sama anak-anak gitu, tentang menjadi pemenang itu tidak akan sendirian, gitu. Seperti sapu lidi, tidak akan bisa satu sampah yang kita ambil, tetapi ketika si sapu-sapu yang tidak saling mengenal itu diikat dalam sebuah ukhuwah, maka apapun bisa dibersihkan. Gitu. Seperti dalam perjuangan ini, kita sedang melalui ujian yang bagi kita adalah sebuah kabar gembira, betul tidak? Kabar gembira menunjukkan bahwa eksistensi perjuangan HMI itu dibutuhkan umat, dibutuhkan masyarakat. Dia makin kokoh berdiri. Kalaulah ada naik turun omset, itu terjadi karena masalah masalah sistem saja, gitu ya. Masalah kendala teknis, bukan pada ruhnya, bukan pada visi misinya. Jadi visi misi ini akhirnya membuat kita semakin kokoh. Assalamualaikum, ini Kanza. Makin membuat kita, aku yakin, untuk menjadi pemenang, untuk menjadi bergerak. Saya pun akhirnya belajar tentang, oh iya, saya dulunya yang tidak mau buka Facebook, Instagram, Zoom, dan lain-lain. Hari ini kita diberikan ilmu oleh Allah. Dipaksa untuk bergerak. Kita dipaksa untuk belajar. Betul tidak? Saya diajarin Zoom itu diketawain pertama meeting, masuk di room platinum ya, diketawain Pak Agung gitu. Pak Agung ini biar bunyi gimana gitu. Itu diketawain benar-benar. Masya Allah. Artinya bahwa kita dipaksa untuk memahami semua. Kita dipaksa untuk belajar pajak ya. Kemarin gitu. Dipaksa untuk belajar Instagram, belajar Facebook, bukan hanya untuk share-share gambar dan kegiatan-kegiatan. Maka hari ini apa yang kemarin didapat segera sharekan, bikin room-room kecil. Insya Allah kalau Batam mah udah biasa ya. Jadi itu saja, saya mampir sebentar. Intinya adalah bahwa Allah sedang hati kita, tetapi diuji dulu.